في كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وترجع به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوحيه الكريم وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوحيه الكريم وآله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul khuluqil ahsan, pemilik yang memiliki akhlak yang terpuji. Dan cukuplah pujian dari Allah Ta'ala kepada beliau dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau ya Muhammad di atas akhlak yang agung. Artinya akhlak Nabi SAW ini di atas akhlak yang mulia-mulia. Karena itulah Nabi SAW menganjurkan untuk kita umatnya senantiasa berakhlak mulia tersebut. Bahkan banyak orang-orang itu mendapatkan derajat tinggi dengan akhlak mulianya, walaupun ibadahnya pas-pasan. Dan berapa banyak orang yang ahli ibadah, tapi gara-gara akhlak yang gak baik, Allah turunkan derajatnya ke derajat yang hina. Sehingga dalam hal ini ada 3 resep dari Nabi Muhammad SAW di dalam kita ini menjalani kehidupan di dunia ini agar tentram, tenang, makmur. Di antaranya adalah yang pertama, Nabi SAW dalam satu hadis beliau bersabda, "Atbi'is sayyidata tamhuha", yaitu ikutilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik tadi menghilangkan keburukan. Yang kedua adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga ya, itu adalah senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pembahasan kita sekarang masih di dalam ciri-ciri seorang mukmin yang baik. Ciri-ciri seorang mukmin yang baik di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Di antaranya adalah wa hasanal akhlaq. Seorang mukmin itu hendaknya baik akhlaknya. Akhlak ini adalah perilaku, dan perilaku ini menunjukkan kepada batinnya. Karena disebutkan oleh seorang ulama, kullu ina'in yamdah bima fi, setiap wadah itu akan mengeluarkan isinya. Botol minyak harum akan keluar aroma wangi karena dalamnya adalah minyak harum. Walaupun botolnya biasa, botolnya murah, tapi yang keluar adalah hal-hal yang harum. Tong sampah, walaupun dihias sedemikian rupa, dihias ya, kasih bunga, kasih ini, yang keluar tetap busuk. Kenapa? Dalamnya busuk. Sehingga dalam hal ini, kalau kita mau tahu bagaimana isi hati seseorang, hakikatnya dia ini kayak apa sih, lihat dalam ucapannya, lihat di dalam perilakunya, maka itu mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Disebutkan di sini, hendaknya seorang mukmin itu akhlaknya baik, khususnya ketika marah. Jadi kalau kita mau tahu akhlak seseorang, bikin dia marah. Kalau dia marah itu konsisten di dalam akhlaknya, berarti memang dasarnya baik. Dan ada orang, dia depan orang Masya Allah baik, tapi pas dipancing marahnya, hilang sudah baiknya. Ngomong ini, semua yang di kebun binatang dia absen semua. Yang seperti ini, oh berarti dasarnya memang model ini. Kadang ada orang bisa menutupi keburukannya, khusyuk, senyum terus.
pancing dia. Kalau dia waktu marah masih seperti itu, memang aslinya demikian. Tapi waktu marah sudah beda dengan ketika dia tenang. Oh, itulah aslinya. Sehingga orang itu akan tampak ketika dia marah. Aslinya bagaimana? Itulah Allah Ta'ala memuji orang yang menahan marah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ketika mensifati orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu yang pertama cirinya adalah dia nggak pernah putus sedekah, mau itu dalam keadaan lapang ataupun susah. Waktu lapang sedekahnya banyak, waktu susah sedekahnya sedikit, tetap sedekah, nggak stop. Karena dia tahu, oh kalau waktu susah ini pancing dengan sedekah, pancing dengan sedekah, bukan dia stop dulu susah ya. Nanti kalau lapang baru sedekah lagi lah. Dia ngerti ini perlu dipancing. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ma naqasa malun bin shadaqah bal yasda. Tidak berkurang harta karena sedekah, tapi bertambah. Bahkan di antara rahmat Allah, kadang-kadang kita ini waktu susah Allah kirim orang yang butuh. Entah itu lewat SMS, lewat WA, atau datang ke pintu rumah kita minta bantuan. Itu kiriman Allah untuk Allah bantu kita. Jangan diusir. Waduh, sesuatu gini datang aja, belum ada pelanggan sudah minta duit. Mikir-mikir. Jangan. Ini orangnya Allah kirim memang agar Allah ngasih Anda. Dikirim sama Allah orang model yang butuh gini agar ada bantuan dari Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih menolong kepada saudaranya sesama muslim. Orang kadang-kadang sedekah itu bisa kalanya yang disedekah itu butuh atau enggak butuh. Tapi kalau Allah kirimkan orang butuh kesempatan, berarti ini memang Allah kirim ke kita, kasih. Semampunya Anda, karena itu kiriman dari Allah. Bisa jadi untuk meluaskan rezeki Anda, bisa jadi untuk mencegah musibah yang sudah ditulis untuk Anda hari ini. Tapi sebagai sedekah Anda dia tertolak, bala itu tertolak. Di antara faedah sedekah itu nolak bala. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, bakiru bis sedekah, berpagi-pagilah dalam sedekah. Fa innal bala la tatakhattas sedekah, karena bala itu gak bisa melangkahi sedekah. Kalau Anda pasang pagar sedekah mulai pagi, bala gak bisa ngeloncati. Artinya apa? Bakiru, berpagi-pagilah. Biasanya kita cobaan yang punya toko, baru buka toko sudah ada yang ini. Waduh, ini cobaan ini. Belum ada yang laku sudah minta aja. Kalau Anda nggak punya duit, beri dia air putih. Apa yang ada? Kue, gorengan, masuk dulu Pak, masuk dulu. Kasih gorengan. Biskuitnya, maaf saya belum ada pelanggan yang datang. Tolak dengan baik. Allah berfirman, qaulun ma'ruf. Ya, qaulun ma'rufun. Ucapan yang baik, khairun itu lebih baik daripada min shadaqatin yatba'uha ada, daripada sedekah tapi ngomel. Ya, alasannya nasihati, makanya Pak sampai ini kerja diomelin setengah jam ngasih 1.000. Allahu Akbar. Ya dia nyesel saya kesini dapat 1.000 diomelnya setengah jam. Allah. Mending Anda ucapan baik, maaf saya nggak ada, tapi dengan baik, daripada sedekah tapi sambil ngomel, sedekah sambil mencibir. Itu yang pertama, sifat orang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, mereka senang menahan marah. Nahan marah, termasuk akhlak mulia itu nahan marah. Kapan itu? Di waktu marah dia senyum.
Pengen nempeling aja ada senyum. Itu akhlak, Pak. Akhlak. Karena itulah apa Nabi SAW pernah bersabda, berbuat baiklah, isna'il ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin thaliq, walaupun hanya dengan bersenyum di depan saudara, itu masuk sedekah. Berbuat baik itu, ya. Senyum itu berbuat baik. Karena orang itu kalau sudah disenyumin seneng dia, hatinya cerah. Anda kalau nyapa orang atau merenggut, repot, Pak. Waduh, dosa apa saya kok sampai merenggut ini? Kepikiran sampai rumah, padahal dia sakit gigi. Gak bisa senyum, ya sakit gigi dia. Bukan salah dia, tapi dia memang sakit. Ya, dalam hal ini penting, ya, dalam goib. Suatu kali pernah salah satu daripada zuriat Nabi Muhammad SAW, Imam Musa Al-Kadhim. Imam Musa Al-Kadhim ini saudaranya Imam Ali Al-Uraidi. Imam Al-Uraidi inilah seluruh marga Ba'alawi bernasab. Nah, Imam Musa Al-Kadhim ini punya ayah Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq punya ayah namanya Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir punya ayah Imam Ali Sayyidina As-Sajjad. Imam Ali punya ayah Sayyidina Husain Asy-Syahid. Sayyidina Husain cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh beliau pernah suatu kali pembantunya ini budaknya, ya. Dulu itu budak, Pak. Dibeli budak itu. Kalau pembantu dibayar, ada gajinya. Budak ini dibeli. Budaknya ini masak air. Habis itu dia angkat airnya, kepreset, terkena bayinya Imam Musa Al-Kadhim. Kena air panas, Pak, bayi langsung meninggal itu, Pak. Ini sudah marah. Subhanallah, sang budak tadi itu saking takutnya dia baca ayat wal kadhiminal ghaid, dan Allah cinta orang yang menahan amarahnya. Langsung beliau, saya tahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan Allah mencintai orang-orang yang memaafkan. Kata beliau, aku maafkan engkau. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dilanjutkan sama pembantu tadi, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kamu merdeka sudah. Kamu merdeka. Sudah mirap anaknya sampai meninggal. Kenapa? Karena mereka hatinya terpaut dengan Quran. Gak ada nafsu sedikit. Gak ada nafsu sedikit. Hatinya terpaut dengan Quran. Quran sudah bilang gini, langsung ya sudah. Bahkan banyak para aulia itu yang mereka mendapatkan derajat tinggi gara-gara nahan marah. Bahkan lebih dari itu, mereka berbuat baik kepada orang yang mereka marahi. Jengkel tapi dibaikin. Senyum, ya apa kabarnya, baik, dikasih hadiah. Abu Hasan Baharun, guru kita rahimahullah rahmatan abrur. Begitu pernah waktu pulang ke Madura, itu ada sepupunya bilang, Bib, itu fulan dari dulu ngomongin engkau, ngomongin macam-macam sudah buruk. Oh iya, baru tahu. Langsung beliau baru nyampe rumah keluar lagi, apa? Beli buah-buahan, nyamperin rumah orang yang ngomongin tadi, beli buah-buahan. Assalamualaikum, salam. Kaget, dikira mau apa? Buah. Langsung orang itu berubah, yang awal jadi benci jadi cinta. Itu masya Allah. Ya, kalau nggak ada akhlak terpuji, kita mungkin bisa nggak akur seumur hidup. Bisa nggak akur seumur hidup kalau nggak ada akhlak terpuji. Ini akhlak. Ya. Yang paling inti dalam akhlak itu nggak marah. Anda nggak marah itu masya Allah sudah ada poin di dalam berakhlak mulia. Disebutkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya seseorang itu dia punya 9 akhlak terpuji, tapi 1 punya akhlak buruk, maka akhlak buruk itu mengalahkan 9 yang baik. Anda baik sudah, cuman 1 yang buruk, maka yang lain ketutup. Sehingga akhlak baik itu
harus dominan dan harus lebih banyak. Disebutkan ya, bahwasanya Imam Hasan Basri ketika beliau menjelaskan tentang hadis wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah orang-orang sekitar Anda dengan akhlak yang terpuji. Beliau menjelaskan arti sifat terpuji di sini as-sakha, yaitu dermawan, wal afu, gampang memaafkan, wal ihtimal, yaitu menahan marah. 3 ini sudah. Kalau mau akhlak terpuji yang dia maksud Nabi itu ketika kita bermasyarakat, 3 ini aja. Dermawan, gampang memaafkan, dan menahan diri dari gangguan orang. Ganggu orang, wes diem aja. Diem. Kadang-kadang kita ini diuji, ya. Kapan diujinya? Ketika dicaci guru kita, dicaci orang tua kita, itu diuji akhlak. Akhlak yang baik, wes cukup diem. Cukup diem. Kecuali perintah guru untuk balas baru. Perintah guru untuk balas, silahkan. Tapi kalau guru bilang enggak usah, ya, kadang-kadang seseorang dia bisa sabar ketika dirinya dicaci. Nah, pas orang itu dicaci dia nggak sabar, ini akhlak kurang baik. Kalau orang tua bilang nggak usah dibalas, cukup. Karena yang lebih berhak balas mereka, tapi mereka nyuruh kita diam aja. Ya. Kadang anak kita yang diganggu, kita diam aja. Wis cukup, Allah yang membalas. Seorang mukmin ya itu menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Kalau sudah orang itu banyak pasrah, maka Allah akan memberi dia pemberian yang sangat besar, dan Allah akan balas kejelekan orang-orang yang berbuat buruk kepadanya dengan kebaikan. Berapa banyak para orang-orang Quraisy ya, itu yang awal musuhin Nabi, tapi ketika di Fatu Mekah berbondong-bondong mereka masuk Islam dan mengakui Nabi sebagai seorang Rasulullah SAW. Dengan apa? Akhlak. Kalau bukan karena akhlak, gak mungkin Islam ini nyebar sampai ke seluruh alam. Gak mungkin. Dan bertahan 14 abad lamanya. Kemudian dikatakan bahwasanya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika ditanya tentang khuluqun hasan itu di mana? Akhlak yang baik itu kayak apa? Kata beliau, huwa muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma 'adal ma'asi. Akhlak terpuji itu engkau ngikutin apapun kemauan orang banyak selama enggak maksiat. Minimal keluarga Anda. Itulah seorang mukmin itu seleranya ikut anak istri. Oh iya makan ini, oh iya. Tapi bukan anak istri ikut selera dia. Seorang mukmin itu demikian. Mas apa ini? Oh ya, bismillah. Bukan dia yang milihkan, yang lain harus ikut saya. Enggak akhlak. Jadi akhlak itu ketika kita ngikutin apa kemauan masyarakat selama enggak maksiat ya. Kalau maksiat enggak boleh. Selama enggak maksiat ikuti aja. Itu ciri akhlak baik kata Sina Ali. Terus kemudian di antara sifat seorang mukmin wasi'us sadr. Wasi'us sadr ini lapang dadanya, nerimaan. Ya, kalau orang sekarang bilang ikhlas. Nerimaan apapun yang ditakdirkan oleh Allah dia terima selama bukan urusan maksiat. Kalau takdirnya maksiat ya istighfar, enggak terima dia, ya Allah lepaskan aku dari kemaksiatan ini, minta. Tapi urusan duniawi kita terima. Kenapa? Karena al khair makhtarahullah. Kebaikan itu apa yang Allah pilihkan untuk Anda. Sebutkan dalam qasidah Abdul Haddad, al khairu khairu wa inda. Al khairu khairu, kebaikan itu adalah yang kebaikan di sisi engkau. Artinya pilihan Allah itu yang terbaik. Ya, itu wasi'us sadr. Layyinul janib,
Istilah janib di sini tidak kaku, nggak kaku. Semua orang harus menurut saya. Ya, seperti itu. Nabi sendiri yang berakhlak mulia itu sama Allah dikasih arahan apa itu? Walau kunta faddan walidul qalbi, seumpama engkau ya Muhammad, seumpama, berarti nggak mungkin, seumpama, seandainya engkau itu keras, kaku, ya, dan hatimu itu keras, maka mereka, para sahabatmu akan lari dari engkau. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam bermasyarakat harus luas. Jangan menganggap pendapatnya yang paling benar. Dan itulah dianjurkan musyawarah. Musyawarah itu bisa jadi setiap orang itu menganggap pendapat dia yang paling benar. Tapi pas dikumpulkan, apa ini kelemahannya? Pendapat kayak gini positifnya lebih banyak dari negatifnya. Sebutkan. Baru ditimbang dengan yang lain. Sebab kenapa? Kalau tidak ada musyawarah, semua orang akan menganggap pendapat dia yang paling benar, yang lain salah. Isinya penting musyawarah. Nabi sendiri, ya, manusia yang akalnya itu paling sempurna, Allah nyuruh musyawarah. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah musyawarah para sahabatmu ya Muhammad dalam setiap perkara. Suruh musyawarah Nabi Muhammad, padahal paling cerdasnya manusia Nabi Muhammad suruh musyawarah. Apalagi kita mau nggak mau harus musyawarah dalam setiap perkara. Kemudian mahfudul janah lil mu'minin, merendah diri kepada sesama muslim. Sesama muslim itu tidak sombong, ya, tidak menunjukkan aku yang indah. Mahfudul janah disebutkan di antara sifat-sifat orang beriman dalam Al-Quran. Apa itu? Aizzatin 'alal kafirin, adillatin 'alal mu'minin. Mereka ini orang-orang beriman itu memperlihatkan perkasa, gagah di depan orang-orang kafir, tapi melihatkan kelemahannya di depan sesama muslim. Artinya tidak sampai nonjolkan paling kuat sama muslim, dia merendah. Tapi dengan orang kafir dia memperlihatkan kekuasaannya, tidak apa-apa, agar gak dihinakan. Tapi dengan muslim, dengan muslim khafdul janah itu apa? Tawadhu. Ya, dalam suatu hadis Nabi bersabda, tawadhu hatta la yabghi ba'dukum ala ba'din. Rendah dirilah kalian sampai gak ada seorang pun yang sombong terhadap yang lain. Tawadhu itu sifat terpuji. Tawadhu itu muncul, ya, dari keyakinan. Dia meyakini gak ada orang yang lebih rendah dari dia. Dia mandang saya ini yang paling rendah, tapi itu paling sulit, Pak. Minimal tawadhu itu Anda nganggap semua orang sama dengan Anda, selesai. Anda gak punya kelebihan dari orang lain, entah dari sisi harta, dari sisi jabatan, dari sisi ilmu, dari sisi ibadah, gak punya. Itu minimal, itu sudah tawadhu, sudah. Dari sini, ya. Kadang ada orang istilahnya masuk masjid atau majelis paling belakang, tapi dirinya merasa, oh, saya yang paling unggul, ini kalah semua ini. Saya ini cuma dia anuannya di belakang. Oh, itu sombong, Pak. Disebutkan orang yang merasa dirinya lebih baik itu kena tampar setan. Berapa banyak kita hari ini ditampari setan karena merasa lebih baik dari orang yang sekitar kita. Caranya kayak apa, Ustaz? Biar kita ini bisa tawadhu. Ya. Caranya diantaranya ada dua pertanyaan yang bikin Anda ini kalau mikirkan pertanyaan itu, jawab dengan jujur, maka Anda akan merasa nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Yang pertama, adakah dari kita yang berani bersumpah ada satu amalnya yang diterima oleh Allah? Ayo,
Siapa kita yang berani bersumpah demi Allah Ustaz, amal saya diterima? Siapa yang bersumpah? Solawat Ustaz, solawat itu diterima kalau Anda husnul khotimah wafatnya. Selama belum tahu husnul khotimah, siapa bilang diterima? Ayo, amal apa yang berani Anda yakin pasti diterima? Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah Anda berani bersumpah ada dosa yang pernah Anda lakukan diampuni oleh Allah? Siapa yang jamin? Satu aja dosa Anda diampuni, siapa yang jamin? Berani bersumpah. Anda istighfar sebanyak-banyaknya, kalau Allah nggak ngampuni, nggak ngampuni. Dari sini, terus mana yang harus kita sombongkan? Mana yang menjadikan kita itu nganggap lebih baik? Kalau kita aja belum tahu amal apa yang sudah diterima, dosa saya mana yang sudah diampuni. Seperti itu akhirnya merasa, ya, saya belum tahu juga meninggalnya kayak apa. Mau sombong bagaimana? Ya itu kita bisa tawadhu. Sehingga disebutkan bahwasanya kalau orang itu bertemu dengan yang lebih tua, maka hendaknya dia katakan di hatinya, fulan lebih banyak ibadahnya daripada saya, dia lebih unggul. Kalau ketemu yang lebih muda, fulan lebih sedikit dosanya karena saya lahir dulu, dia lebih unggul, dosanya lebih sedikit. Itu akan menjadikan Anda ini nggak ngeremehin orang, nggak merasa saya lebih pantas dihormati. Dari mana? Dari mana? Sehingga tawadhu itu nikmat dari Allah, nikmat yang nggak ada yang iri, Pak. Nggak ada orang iri karena ada tawadhu. Kalau nikmat harta yang iri banyak, nikmat jabatan yang iri banyak, nikmat tawadhu nggak ada. Karena setiap orang nggak pengen tawadhu. Tawadhu itu nafsu nggak ada sedikit pun, jatah nafsu hilang, nafsu hilang. Ya. Disebutkan apa? Abuya Hasan Bahar, guru kita itu terkenal di Jawa Timur itu Habib yang nggak kelihatan Habibnya. Kenapa? Karena beliau itu yang sowan tuh kiai. Biasanya Habibnya disowanin, ini ya beliau yang sowan. Bahkan sering beliau itu ya, yang saya dapat jadi dari guru-guru saya waktu pondok itu masih 11 kamar waktu itu. Abuya Hasan itu setiap malam jam 12, jam 1 nyuruh salah satu guru untuk keliling kamar meriksa termos. Dulu kan memang kita ini makannya nggak masak, Pak, tapi dimasakkan. Sudah siap termos itu tinggal ngambil, ada tulisan kamar berapa, nanti tinggal yang piket bagikan ke piring-piring. Itu suruh meriksa termos, cari termos yang masih ada sisa nasi, dikumpulkan. Kemana? Dibawa ke kantor, dimakan. Yang makan 5 orang. Beli yang guru saya ini ingat, yang makan 5 orang. Di antaranya Abuya Hasan, pimpinan pondok, makan sisa santri. Kita aja yang bapak, sisa anak mana mau, Pak? Kena sudah kuat, kena remet-remet gini paling jadi buang. Ya. Ini melebihi daripada orang tua. Dan makan kecuali sisa santri. Ini nggak ada yang tahu kecuali Ustaz tadi, nggak ada yang cerita. Waktu beliau meninggal baru diceritakan. Ustaz Fulaihun yang anaknya guru Bagir, ya. Pengajian bulanan di Grogol. Bulanan kemarin malam Senin kemarin pengajian bulanan. Anaknya guru Bagir. Ustaz Fulaihun itu pernah saya tanya, Ustaz antum di Dalwa tahun berapa? Dia bilang saya anak tahun 93. Baru cerita kayaknya, anak ini pernah malu anaknya. Kenapa Ustaz? Waktu itu anak sempat main bola ke Seliwu, nggak masuk 2 hari. Jam malam itu jam 1 datang Abuya Hasan bawa minyak. Mana yang sakit? Diurut ini. Besok harus masuk sekolah. Diurut. Yang ngurut Habib lagi, ya Allah. Kenapa? Karena perhatian. Bahkan beliau tuh sering kalau mau umroh itu ngumpul ke nama anak-anak.
dibaca di depan Ka'bah, didoakan satu-satu. Kita maaf. Habis sholat nama anak kita pernah nggak dibaca satu-satu? Fatihah satu-satu. Ini murid-murid beliau dibaca satu, fulan, didoakan depan Ka'bah. Apakah perhatian? Bahkan saya teringat ya dari guru-guru kita, itu beliau itu pernah ada seseorang soleh dipanggil namanya Haji, namanya bukan Haji, Pak Anwari, orang biasa, bukan orang alim, cuman ini orang soleh. Itu setiap malam jam 1 disuruh ke pondok tiap malam. Apa tugasnya? Doakan santri sampai mau subuh baru pulang. Dibayari, ada bulanannya. Kenapa? Karena tadi jalur langit itu penting. Padahal beliau orang soleh juga, tapi nggak cukup hanya kan. Pernah salah seorang kiai itu cerita sama kita, Masya Allah, Abu Yahasin pernah. Itu rapat kumpul dengan para kiai kumpul. Itu beliau saking menghormati para kiai ini, bekas kobokan kiai diminum. Saya ngambil berkah, semua kaget, oh syukur, jangan kiai, saya mau ngambil berkah sampean diminum kobokan, suci ya, nggak najis, suci, diminum, minta keberkahan daripada tangan-tangan para kiai. Oh, jarang kayak gini modelnya. Allah, jarang. Ya, ini tawadhu, Pak. Ya. Dan beliau itu rela hanya demi istilahnya itu untuk pondok. Tuh beliau rela berdiri di depan rumah orang kaya berjam-jam untuk sumbangan, karena waktu itu memang banyak utang. Ketika itu salah seorang murid beliau di hatinya ada kretek, wah, masa kita ini orang berilmu menghinakan di depan orang kaya, ngapain? Beliau kasyaf dibilang, engkau malu berdiri di sini, engkau malu menunggu ngantri dengan pengemis ini, malu engkau? Kaget. Iya, kalau engkau minta untuk dirimu sendiri harus malu, gak boleh. Jadi kalau engkau minta untuk orang banyak, gak sama. Ini perjuangan, ini loh bedanya ya. Anda nyari ngemis, gak boleh untuk diri pribadi. Tapi kalau Anda untuk orang lain, maka itu terpuji. Anda minta untuk orang lain, untuk pondok, untuk pesantren, untuk masjid, itu terpuji. Untuk orang lain, kecuali kalau Anda juga di situ minta bagian juga, lain lagi itu. Ini memang murni semuanya untuk masjid, untuk mushola, Anda mulia. Kenapa? Untuk hajat orang banyak. Nah, ini penting, ini akhlak, Pak. Ini akhlak. Sehingga tawadhu itu termasuk sifat terpuji yang jarang orang punya. Tawadhu orang miskin wajar, orang kaya tawadhu jarang. Orang jahil tawadhu ya wajar, ya punya apa? Yang berilmu tawadhu jarang. Dari sini tawadhunya orang yang punya lebih tinggi daripada yang nggak punya. Sombongnya orang yang nggak punya lebih parah daripada sombongnya orang yang punya. Orang yang punya sombong ya istilahnya ada alasan yang dia sombongkan, walaupun itu tercela. Ini sudah fakir, sombong lagi. Ini repot lagi, apa yang dia sombongkan? Ya, dalam hal ini hati-hati. Sifat tercela itu ada tingkatan. Sama dengan sifat baik ada tingkatan. Sifat baik ada tingkatan. Sifat tercela ada tingkatan. Bahkan disebutkan ya, ada salah seorang yang dia ini memiliki nama Allah yang paling agung. Dia punya nama Allah yang paling agung, yang dalam disebutkan barang siapa yang meminta kepada Allah dengan Ismullah Al-A'dham pasti dikabulkan. Suatu kali ada seseorang itu datang kepada seorang syekh. Ya syekh, tolong ajari saya Ismullah Al-A'dham. Kata beliau, engkau belum siap. Saya sudah siap, syekh. Betul siap ya.
mari ikut aku ke pasar. Di pasar itu ada orang tua, ya, dia ini nggak sengaja nyenggol kudanya pejabat, nggak sengaja. Akhirnya pejabat itu marah, ditendang-tendang ini orang tua, diinjek-injek, sampai dia ini berdarah-darah. Akhirnya minggir sendiri, maaf, minggir. Kaget yang pemuda tadi, kalau saya sudah saya pukulin tuh pejabatnya, cuma nyenggol aja udah gitu. Kata Syekh tadi, tahukah kau siapa orang tua itu? Tidak tahu. Itu guruku yang ngajari sekolah agama. Orang tua itu guruku. Dia seperti itu nggak langsung doa pakai nama Allah. Dia seperti itu masih nyimpen. Kenapa? Rahmatnya tinggi. Kalau tak kasih ke engkau, bisa jadi mati semua orang gara-gara ganggu engkau. Kalau dikasihkan pada orang yang penuh nafsu, nggak bisa. Kenapa? Akhirnya doanya macam-macam, Pak. Tapi ini untuk orang yang hatinya sudah hilang daripada amarah, nggak ada lagi, benci ke orang nggak ada lagi, baru pantas. Kalau masih ada macam-macam, nggak bisa, nggak pantas. Ya. Nah, kemudian wala mutakabbiran wala mutajabbiran, tidak sombong, tidak merasa paling berkuasa. Orang beriman tidak sombong, nggak merasa paling berkuasa. Kapan seseorang itu dikatakan sombong? Dalam hadis Nabi, beliau pernah bersabda, la yadkhulul jannah, nggak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, seseorang yang di hatinya masih ada sombong walaupun sekecil atom. Artinya digosok dulu neraka. Walaupun ibadahnya banyak, walaupun selama masih ada sombongnya, walaupun sekecil atom, dimasukkan ke neraka. Pernah seseorang tanya kepada gurunya, wahai guruku, ini sombong sekecil atom ini kayak apa? Sombong sekecil atom yang nggak bisa orang itu masuk surga gara-gara sombong sekecil atom ini, itu kayak apa modelnya? Lagu itu mengatakan, ketika engkau merasa lebih baik daripada hewan. Direpot, Pak. Jika engkau merasa lebih baik daripada hewan, berarti masih sombong kecil atom. Hewan itu hina. Dan siapa? Hewan itu di akhirat gak mungkin ke neraka, tapi kita bisa ke neraka. Nanti hewan itu di akhirat Allah hanya berfirman kunu turaba, jadi debu, selesai urusan. Sementara manusia dan jin pilihannya dua, kalau nggak surga neraka, nggak ada nomor tiga. Kalau hewan selesai. Karena itulah orang-orang kafir ketika melihat hewan-hewan, mereka mengatakan, yang ucapannya diabadikan dalam Al-Quran, apa itu? Wa yakulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, seandainya aku jadi debu kayak hewan, selesai urusan. Tapi masalahnya manusia nggak bisa jadi debu, pilihannya cuma dua, kalau nggak surga neraka. Karena itulah kita harus ngotot ngejar surga. Jangan santai Anda, jangan santai. Sayyidina Umar bin Khattab itu, beliau pernah saking takutnya pada Allah berandai-andai, andaikan aku ini seekor kambing yang digemukkan oleh pemiliknya, sampai gemuk aku disembelih, ya, disembelih dimakan oleh orang banyak, jadi kotoran, selesai sudah. Tapi masalahnya Umar jadi manusia, ini yang bikin repot. Kita kan nggak pernah mikir kayak gitu. Ini loh bagaimana orang-orang yang mengerti hakikat akhirat itu mikirnya sampai sedalam itu, Pak. Kita mikirnya cuman paling besok makan apa ya, itu aja gitu. Kalau mereka enggak, mereka mikirnya jauh. Masa depan mereka, masa depan itu setelah mati, bukan umur 50, 60. Masa depan habis mati, itu yang kita pikirkan. Nah kita nggak sampai segitu mikirnya, lama. Nah kemudian wala tami'an finnas, ciri seorang muslim yang baik, tidak mengharap apa yang ada pada milik orang.
nggak ada keinginan memiliki apa yang dimiliki orang. Artinya nggak mengharap pada manusia. Itu sifat orang mukmin yang baik. Ya, ini jarang, masya Allah, akhlak mulia ya. Bahkan di antara sifat-sifat yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah orang yang dia kekurangan tapi menampakkan cukup. Pakaiannya bagus, padahal untuk besok belum tahu makan apa. Ini Allah puji dalam Al-Quran. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang gak tahu mengira mereka orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, karena mereka benar-benar menjaga jangan sampai orang tahu saya melarat. Ini sifat baik. Kadang-kadang ada orang itu gak ngomong, tapi make apa? Make ciri-ciri. Contoh ya, sampean ada orang datang baju compang-camping, megangin perut, tanpa ngomong saya minta makan, pasti Anda siapkan makan. Karena ini lebih jelas daripada minta. Tapi ini mereka enggak. Mereka kekurangan tapi enggak mau menampakkan kekurangan. Masya Allah. Sehingga disebutkan oleh Allah dalam lanjutan ayat itu, ta'rifuhum bisimahum. Engkau ya Muhammad kenal mereka, ada ciri-cirinya mereka itu. Apa ciri-cirinya? La yas'aluna nasa ilhafa. Enggak pernah minta kepada orang. Enggak pernah minta pada orang. Sehingga kayak orang-orang anggap oh dia cukup, saat kecukupan itu nggak pernah minta. Kenapa? Karena dia jaga diri dari minta-minta, nggak mau. Dia cukup, Allah yang maha tahu keadaan saya, maka Allah yang maha mencukupi. Ngapain saya mengharap orang? Karena dia punya Allah. Ngapain dia ngarep orang? Yang sama-sama butuh Allah kok. Ya kan? Nah, di sini penting. Sehingga di antara kekuatan tauhid seseorang itu ketika dia yakin Allah maha mencukupi. Allah maha mencukupi. Dia yakin itu. Dan dia tahu orang-orang sekaya apapun mereka tetap fakir. Karena mereka butuh Allah. Butuhlah engkau kepada zat yang gak butuh siapapun. Siapa? Allah Ta'ala, selesai. Sehingga ada seseorang orang Arab, saya lihat di Facebook itu, dia jualan kacang-kacang itu. Dia ditertulis di gerobaknya itu, wa kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana aku khawatir fakir sementara aku hambanya yang maha kaya. Bagaimana aku khawatir fakir sementara aku hamba dari zat yang maha kaya. Coba, ini Masya Allah menguatkan dia. Artinya nggak mau minta-minta. Ini jualan kacang nih, jadi jalan-jalan orang Arab, Masya Allah. Ya, seperti ini penting Pak. Ya. Ini ilmu hidup agar Anda ini mulia di sisi Allah, juga mulia di sisi orang. Orang itu ya sekaya apapun Anda datengin, ngasih dia sekali, dua kali, keempat kali dia akan, loh kok datang lagi sih, kok ini lagi yang muncul, bosen dia pasti. Kenapa? Sifat manusia gak senang kalau dimintai. Tapi mintalah kepada zat yang dia murka kalau engkau gak minta padanya. Siapa? Allah. Kalau kita nggak minta sama Allah, maka kita sombong. Punya apa engkau nggak minta aku? Allah itu pengen kita minta padanya. Sampai Allah perintahkan apa? Ud'uni, minta kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan. Asal minta. Tapi justru kalau kita nggak minta, kita nggak doa, Allah murka. Ini penting di sini ya. Sehingga jangan sampai kita ini ada keinginan untuk ngarep orang. Jangan ngarep manusia. Mintalah sama Allah. Dalam hadis sebutkan
idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau minta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta, kalau engkau mau minta tolong, minta tolong sama Allah. Maksudnya apa ini? Memang ada hal-hal yang keseharian boleh kita minta tolong orang, ya, asal tetap yang kita hakikatkan Allah. Artinya gini, Allah memberi saya lewat fulan. Pemberi itu adalah Allah melalui dia. Sehingga kita tetap harus terima kasih pada perantara ini. Karena lewat dialah rezeki Allah nyampe pada saya. Tapi bukan dia yang memberi, Allah yang memberi. Artinya, ada kalanya orang itu dia menjadikan pemberi dari manusia itu sebagai acuan, akhirnya jadi penjilat. Kalau bukan dia, Ustaz, mungkin saya bisa gak makan-makan. Nah, ini penjilat jadinya. Jangan. Tetap kaitkan kepada Allah. Tapi tetap Anda jangan melupakan jasa dia. Terima kasih Pak ya. Alhamdulillah. Langsung ke Allah dulu. Alhamdulillah ke Allah dulu. Terima kasih. Itu. Tetap gak melupakan Allah. Juga gak melupakan perantara rezeki. Itu namanya orang yang bersyukur. Wala harisun 'ala dunya wala mu'thirun laha 'ala al-akhirah. Insyaallah kita baca akhlak-akhlak seorang muslim, ya, yang lain-lain pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah, ya. Kita membaca tahlil, ya, untuk Hajjah Marino binti Maka. Bismillahirrahmanirrahim.